Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 24. Saya Yerli Sadia. Saya Pamri Toligan. Saya Eko Sedoril. Akan melakukan observasi coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yerli. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Oh ya Bu Yerli, Ibu akan melakukan proses coaching, betul? Jadi sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Apakah boleh Bu? Boleh Pak. Nanti saat Ibu melakukan proses coaching, antara coach dan coaching, saya akan amati apakah sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sesuai dengan alur tinta atau tidak. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Ibu sampaikan, dan apakah sesuai dengan proses kemitraan, kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Jadi sebelum melakukan proses observasi, apakah boleh saya bertanya-tanya sedikit Bu? Boleh Pak. Boleh. Oke, untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama yaitu kehadiran penuh Bapak, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coaching nantinya. Oke, Ibu ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti atau betul, oke. Tadi yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik Bu yang akan Ibu kembangkan? Kira-kira itu yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Pak ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya. Oke Bu. Jadi ada 2 ya Bu yang akan dikembangkan. Betul Pak. Yang pertama tentang yang pertanyaan lebih spesifik dan mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira menurut Ibu indikator ketercapaian itu seperti apa? Menurut saya sih Pak ya, pencapaian yang ingin saya dapatkan itu dari si coaching nanti itu kan akan saya lakukan adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coaching tersebut, dengan dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Jadi indikator ketercapaian adalah saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Ibu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Jadi silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan berbicara-bincang kembali. Apakah boleh Bu? Siap Pak, boleh. Oke, jadi silakan Bu untuk melakukan proses coaching. Oke, terima kasih Pak. Bu. Assalamualaikum Pak Eko, gimana kabarnya pada hari ini? Waalaikumsalam Bu Yerli, baik. Bu Yerli apa kabar? Alhamdulillah Pak Eko, saya baik-baik saja untuk hari. Saya dengar Pak Eko mau ini menyampaikan sesuatu atau menceritakan sesuatu hal. Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kalau Ibu ada waktu. Kayaknya 15-20 menit saya ada waktu pada hari ini. Silakan Pak Eko kalau mau menceritakan apa ini. Gini Bu, di sekolah saya itu tuh saya melihat siswanya itu agak bosan gitu loh Bu untuk belajar di sekolah itu, karena saya amati ternyata rekan-rekan guru di sekolah itu melakukan pembelajaran itu yang masih monoton, yaitu dengan cara ceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah.
Selain itu kan di sekolah itu juga ada lapangan yang luas gitu, di depannya juga ada taman. Tapi itu banyak rekan-rekan guru itu yang belum memanfaatkannya. Mereka belum memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana dan media yang sudah disediakan di sekolah gitu. Tapi tetap saja dalam pembelajaran itu masih monoton gitu, mengandalkan ceramah dan itu saja, sehingga anak itu bosan belajar dalam kelas gitu, Bu. Baik, berarti di sekolahnya Pak Eko ini masih banyak guru yang ngajarnya itu belum bervariatif ya Pak ya? Ya betul, Bu. Pembelajaran itu masih dengan cara ceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat dan saya tanya ke siswa-siswanya secara langsung itu, Bu, memang masih banyak teman-teman guru itu yang pembelajarannya masih monoton tadi, sehingga anak itu kurang antusias belajar di dalam kelas itu, Bu. Baik, nah kira-kira dari hal yang percakapan kali ini itu apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya itu pengen ada perubahan gitu lah, Bu ya. Jadi perubahan setidaknya sedikit itu terlihat adanya perubahan di sekolah, cara pembelajarannya itu lebih diubah sedikit lah, mungkin menggunakan metode atau model-model yang memanfaatkan media yang ada di sekolah, misalnya memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah gitu. Oke, berarti Pak Eko ini ingin ada perubahan di rekan sejawat sendiri untuk merubah cara ngajarnya gitu Pak Eko? Nah betul, Bu, biar ada perubahan itulah, Bu. Nah Pak Eko, kira-kira ya Pak Eko ya, perubahan seperti apa yang ingin Pak Eko harapkan dari rekan-rekan guru Pak Eko? Kalau perubahannya itu ya intinya kita kan ingin perubahan ke arah yang lebih baik ya, Bu ya. Betul. Seperti penggunaan model-model pembelajaran yang lebih bervariasi lagi itu, kemudian rekan-rekan guru itu memanfaatkan media yang ada di sekolah secara maksimal gitu. Nah di situ kan sudah ada disediakan, tapi selama ini tuh kurang digunakan secara maksimal gitu, Bu. Berarti itu pembelajaran bervariatif ya Pak ya. Nah kalau dibilang idealnya itu kan pembelajaran bervariatif itu kan 10 ya Pak poinnya. Kira-kira menurut Pak Eko itu kira-kira level berapa baru? Kalau saya boleh jujur, Bu, mungkin kalau levelnya itu masih di angka 5, Bu. Karena masih banyak teman-teman guru itu yang belum memanfaatkan sarana dan prasarana di sekolah itu, media yang ada itu dengan baik, belum menggunakan teknologi dalam pengembangan pembelajarannya, masih banyak yang belum pakai PowerPoint dan seterusnya dan lain-lain. Dan belajarnya tuh masih gitu-gitu aja, masih mengandalkan metode ceramah, masih monoton gitu lah, Bu. Oke. Berarti ini kira-kira itu buat Pak Eko pengennya tuh teman-teman gurunya tuh di level berapa? Kalau sebenarnya pengennya sih nggak terlalu banyak dulu ya, karena kita kan sedang berusaha untuk melakukan perubahan ya, walaupun tidak signifikan, tapi setidaknya adalah perubahan sedikit, Bu. Mungkin kira-kira di level di angka 7 kali ya, Bu ya. Karena gimana ya, guru-guru itu sebenarnya antusias mungkin sih ya, tapi nggak tahu dia cara memulainya itu dari mana gitu. Nah kalau misalnya sudah begitu ya Pak ya, itu sekarang tuh langkah-langkah yang ingin Bapak lakukan membantu guru-guru agar perubahan pembelajaran seperti apa kira-kira itu? Mungkin yang pertama itu saya mungkin diskusi dulu mungkin, Bu, dengan rekan-rekan, dengan kepala sekolah, yang mungkin pengen adanya perubahan pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya semacam pendampingan gitu, Bu, atau melakukan mentoring seperti itulah, Bu. Oh ya, mentoring. Kemudian selain mentoring, kira-kira apa lagi yang ingin Bapak lakukan perubahan pembelajaran dari teman-teman? Kalau selain mentoring, sepertinya ya kalau biar bisa mencakup skala yang lebih besar gitu ya, satu lingkup sekolah gitu, kemungkinan bisa dengan ingin melakukan pelatihan atau semacam workshop gitu, Bu, biar semua guru tuh terlibat gitu. Baik. Nah tadi itu ada mentoring, ada workshop juga. Nah kira-kira yang akan Bapak lakukan saat ini yang paling nyaman dilakukan untuk metode strategi yang dilakukan itu yang bagaimana gitu? Mungkin yang lebih cocok itu mentoring dulu, Bu. Karena kalau mentoring ini kan berarti rekan-rekan guru tadi ya yang lebih ingin berubah dulu gitu. Siapa yang lebih berubah, makanya itu yang akan saya lakukan mentoring. Tapi kalau misalnya workshop atau pelatihan,
itu kan nanti melibatkan seluruh guru, seluruh warga sekolah gitu ya. Jadi itu mungkin perlu diskusi lebih dalam lagi dengan rekan-rekan dan dengan kepala sekolah itu. Baik. Nah, kira-kira untuk melakukan ini yang akan membantu Pak Eko itu siapa? Kalau di pikiran saya itu ada sih Bu, teman itu yang jago banget lah soal IT itu, mungkin nanti bisa membantu saya. Tapi kami nanti mungkin samakan konsep dulu. Saya seperti apa dengan namanya Ridwan Bu. Dia tuh bisa membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak gitu. Baik Pak Eko, nanti misalnya kayak berarti Pak Eko mengadakan kolaboratif ya kali ini ya dengan rekan guru yang lainnya ya. Ya betul Bu, saya akan kolaboratif dengan teman-teman sefrekuensi tentunya lah. Nah sekarang kita ini udah di penghujung nih, udah dari percakapan kita nih, kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah saya ada sedikit gambaran ya Bu ya tentang bagaimana cara saya nanti memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk untuk memberikan perubahan dengan cara mengajarnya tadi, sehingga nanti materi terhadap siswa itu mungkin saya ambil yaitu dengan cara mentoring gitu ya Bu ya, yang bisa dilakukan dengan cara mentoring, karena itulah langkah pertama yang akan saya ambil dulu. Jadi itulah gambaran dari solusi yang akan saya lakukan ke depannya Bu. Wah, saya nggak sabar nih dengar cerita dari Pak Eko nanti melakukan perubahannya yang bisa kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Eko ya. Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan dan waktunya. Pak Eko ya, sudah mungkin hari ini sekian ya Pak Eko ya untuk berbagi lagi. Saya juga ada kegiatan lagi. Oke, terima kasih Pak Eko. Nah, sama-sama Bu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yadli. Waalaikumsalam Pak Tamrin. Oh ya Bu, bagaimana hasil coachingnya hari ini tadi Bu? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar dan baik sekali. Alhamdulillah Bu, oke. Nah setelah melakukan observasi bersama coaching, jadi ada sedikit pertanyaan Bu, apakah boleh? Ya Pak. Yang saya tanyakan Bu, pertanyaan yang pertama, apakah yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaiannya Bu? Jadi selama coaching itu saya sudah melakukan dengan alur cerita ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan yang sudah saya catat. Yang pertama, Ibu sudah sesuai lah, apa coaching Ibu sudah sesuai dengan alur cerita. Ibu sudah menaikkan tujuan kepada coaching, dan Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, dan tadi Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari aksi nyata, dan tadi Ibu juga sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Jadi saya rasa untuk proses coaching hari ini Ibu itu sudah sesuai dengan alur kita. Tadi saya juga mendengar dari percakapan Ibu dengan Pak Eko, arahnya di situ sudah ada kayak kehadiran penuh Bu ya. Kemudian satu lagi Bu, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memahami alur cerita untuk melakukan coaching supaya coaching saya selanjutnya Bapak itu jauh lebih baik lagi. Oke Bu, terima kasih, luar biasa Bu. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur cerita supaya kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini, sudah melakukan observasi dengan proses dengan coaching dengan proses alur cerita. Kita akhirnya sampai sini Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan
proses coaching yang Ibu lakukan bisa terus dilakukan terhadap rekan-rekan yang lain. Baik, Pak. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.